Nah, terkait pemuktahiran ini, siapa saja sasaran KPU Kabupaten Sijunjung dalam hal ini, Bu? Iya. Sasarannya itu adalah warga negara Indonesia yang sudah umur 17 tahun dan atau dia sudah menikah. Di umur belum 17 tahun tapi dia sudah menikah. Karena kan orang yang sudah menikah ini berarti dia sudah memiliki dokumen sendiri kan, kakak sendiri, KTP juga sudah punya. Nah, inilah buktinya nanti kalau ada nih pemilih atau masyarakat yang memang belum umur 17 tahun tetapi dia sudah menikah, nantinya bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Sijunjung dengan membawa bukti KTP atau KK atau surat menikah. Nah, itu juga bisa dibuktikan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi kita berjumpa pada podcast KPU Sijunjung berbincang pemilu dan demokrasi bersama suara Siracas. Hari ini sudah hadir bersama kita Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ibu Ria Meleni. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Rafda. Rafda apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sesi kali ini kita akan membahas tentang pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Teman-teman pemilih masih banyak yang bingung ini Bu. Kenapa pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dilakukan oleh KPU? Dan apa-apa saja data yang dimutakhirkan oleh KPU terhadap pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini? Oke, terima kasih Rafda. Pertanyaan ini sangat menarik sekali karena pemutahiran data pemilih berkelanjutan, teman pemilih juga banyak bertanya ya. Semoga dengan penjelasan kita di podcast ini, teman pemilih lebih paham nih apa itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang disingkat dengan PDPB. Ini bertujuan untuk memelihara dan memperbarui DPT pemilu dan atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan. Nah, untuk menyusun DPT pada pemilu dan pemilihan dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Nah, ini juga sudah ada undang-undangnya ya, berarti kita memang masih tetap merahasiakan data pemilih ini. Seperti itu. Di mana amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal 14, 17, dan 20 poin L menjelaskan KPU memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Nah, inilah supaya data pemilih yang terakhir, DPT terakhir itu supaya mutakhir dan akurat. Seperti itu, Rafda. Oke, baik Ibu. Tadi itu kan ada mutakhir. Iya. Nah, terkait pemuktahiran ini, siapa saja sasaran KPU Kabupaten Sijunjung dalam hal ini, Bu? Iya. Sasarannya itu adalah warga negara Indonesia yang sudah umur 17 tahun dan atau dia sudah menikah. Di umur belum 17 tahun tapi dia sudah menikah. Karena kan orang yang sudah menikah ini berarti dia sudah memiliki dokumen sendiri kan, kakak sendiri, KTP juga sudah punya. Nah, inilah buktinya nanti kalau ada nih pemilih atau masyarakat yang memang belum umur 17 tahun tetapi dia sudah menikah, nantinya bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Sijunjung dengan membawa bukti KTP atau KK atau surat menikah. Nah, itu juga bisa dibuktikan. Seperti itu. Nah, terkait masyarakat tadi, itu kan Ibu bilang tadi ada alurnya. Nah, alur seperti apa yang dilakukan oleh kita sebagai lembaga KPU dalam melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, Bu? Iya, memang ada alur pemutahiran ya Rafda ya. Pertama adalah KPU RI itu mendapatkan data DP4 dari Mendagri, nanti disinkronisasikan dengan DPT terakhir kita, DPT pemilihan kemarin. Kemudian
kita lakukan pencermatan. Selanjutnya setelah kita melakukan pencermatan, kita lakukan rekapitulasi. Kemudian kita mutakhirkan data itu, ada data pemilih baru, pemilih ubah data, dan pemilih TMS. Selanjutnya juga kita melaksanakan rapat pleno. Rapat pleno itu per 3 bulan, jadi per triwulan ya. Nah, kemarin sudah kita laksanakan yang triwulan 3, dan sekarang akan kita laksanakan juga triwulan 4. Seperti itu, Rafda. Baik Bu, saat ini kan ada efisiensi anggaran. Iya. Nah, untuk mendapatkan kevaliditan data pemilih ini, apa saja target KPU Kabupaten Sijunjung agar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berjalan dengan semestinya? Iya, terima kasih Rafda. Ini nih, memang karena efisiensi anggaran, tapi walaupun efisiensi anggaran ya Rafda ya, tapi tetap kita kerja. KPU Kabupaten Sijunjung itu tetap berkantor, tetap masuk kantor, kemudian banyak kegiatan sebenarnya, ada rapat pleno rutin yang kita jalani, kemudian ada kegiatan juga di kantor kita. Jadi untuk menunjang pemutakhiran data pemilih ini agar akurat, yang pertama adalah kita melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, itu seperti DPMN. Kita sudah melakukan koordinasi dengan DPMN, kemudian kita koordinasi dengan Disdukcapil terutamanya ya. Selanjutnya kita juga sudah koordinasi dengan Bawaslu. Mengapa penting kita koordinasi dengan Bawaslu? Karena temuan hasil teman-teman Bawaslu itu juga bermanfaat nih bagi kita dalam hal sinkronisasi data ini. Selanjutnya juga kita koordinasi dengan TNI Polri itu untuk mendapatkan data yang orang sudah pensiun ya, kemudian dan anggota baru TNI Polri. Karena kalau anggota baru TNI Polri, otomatis datanya akan kita TMS kan. Kemudian untuk data pensiun yang baru masuk pensiun, itu datanya kita aktifkan kembali, dia jadi pemilih. Seperti itu, Rafda. Baik Ibu, terima kasih. Itu dia teman pemilih, beberapa poin penting terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sudah disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Yang poin pentingnya adalah bahwa untuk menjaga validitas data di KPU, saat ini KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik, itu dia teman pemilih, beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ibu, apakah ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman pemilih? Ya, terima kasih nih. Pesan-pesan ya dari kami KPU Kabupaten Sijunjung kepada pemilih dan semua masyarakat, apabila belum terdaftar dalam DPT, bisa nih cek DPT online ya. Kemudian bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Sijunjung, dan apabila tidak bisa datang ke kantor KPU Sijunjung karena memang daerah kita ini jauh-jauh ya. Ada yang di Kampung Baru dan Sempur Kudus. Bisa melalui email, laman email KPU Kabupaten Sijunjung. Di situ juga bisa kirim bukti KK atau KTP. Ya, seperti itu Rafda. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ria selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi dapat meningkatkan kualitas data pemilih untuk menjaga legalitas demokrasi. Dan untuk teman pemilih dapat melakukan cek DPT online, dan jika ada teman pemilih ingin melaporkan hak pilihnya dapat mendatangi kantor KPU Kabupaten Sijunjung. Demikian bincang demokrasi hari ini bersama Suara Ciracas. Salam bahagia untuk kita semua.